Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Medan Area Sumatera Utara. Video ini dibuat untuk menyelesaikan mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio dengan dosen pengampu Fitriani Tobing SE MSI. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Khairunisa, NPM 198330118. Nama saya Nikita Agnadia, NPM 198330149. Nama saya Anissa Khairul Putri, NPM 198330119. Nama saya Juta Sembiring, NPM 198330159. Nama saya Lara Padilla, NPM 198330148. Pengertian pasar keuangan. Pasar keuangan adalah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau koperasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan atau seperti saham dan obligasi. Fungsi pasar keuangan berfungsi sebagai 1. Menentukan harga aktiva yang diperdagangkan melalui interaksi antara penjual dan pembeli, atau dapat disebut sebagai proses penemuan harga atau price discovery process. 2. Menyediakan suatu mekanisme bagi investor untuk menjual aktiva kewajibannya. Karena itu, pasar keuangan dianggap dapat menawarkan suatu likuiditas atau kemampuan untuk mengubah aktiva menjadi kas. Ketiga, kemampuannya untuk menurunkan biaya transaksi, biaya pencairan, dan biaya informasi. Biaya pencairan mengacu pada biaya eksplisit seperti biaya iklan. Biaya informasi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam menilai hasil investasi dan aktiva keuangan. Penggolongan pasar keuangan. Pasar keuangan dapat digolongkan dalam beberapa golongan, yaitu yang pertama melalui jenis klaim keuangan, yang kedua berdasarkan jatuh temponya. Contohnya itu adalah terdapat pada pasar uang atau pasar keuangan untuk instrumen hutang jangka panjang dan pasar modal atau pasar keuangan untuk instrumen aktiva keuangan dengan jatuh tempo yang lebih panjang. Yang ketiga berdasarkan waktu penerbitannya, yaitu apakah instrumen tersebut diterbitkan untuk pertama kalinya atau telah diterbitkan sebelumnya. Pada saat penerbitan menjual aktiva keuangan baru kepada masyarakat umum, maka penerbit dianggap menerbitkan aktiva keuangan. Jenis-jenis pasar keuangan. Untuk melakukan transaksi keuangan, kita lakukan di berbagai pasar keuangan yang tersebar dalam berbagai jenis, tergantung dari jenis produk keuangan yang ada, antara lain, yang pertama pasar modal. Merupakan pasar diperjualbelikannya modal jangka panjang dalam bentuk surat berharga seperti obligasi dan saham. Jangka waktu surat berharga yang ditawarkan biasanya berumur lebih dari 1 tahun. Yang kedua, pasar uang. Merupakan pasar diperjualbelikannya modal jangka pendek dalam bentuk surat berharga, seperti deposito berjangka, wesel, atau prones di mana jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Yang ketiga, pasar valuta asing. Merupakan pasar yang melakukan kegiatan transaksi valuta asing atau mata uang asing, baik spot transaction, forward transaction, dan swap transaction. Keempat, pasar kredit konsumen. Merupakan pasar yang melayani pembiayaan pinjaman untuk pembiayaan konsumen atas produk tertentu baik barang maupun jasa, seperti pembelian mobil, motor, perlengkapan rumah tangga, pendidikan, atau liburan. Kelima, pasar hipotek. Merupakan pasar yang melayani pinjaman untuk lahan real estate atau perumahan, komersial, industri, dan pertanian. Keenam, pasar komoditas. Merupakan pasar yang melakukan kegiatan jual beli komoditas tertentu seperti produk pertanian. Semua jenis pasar keuangan ini melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, transaksi tukar-menukar mata uang. Artinya, pasar keuangan melibatkan pembiayaan keuangan baik melalui surat berharga maupun pembiayaan atau pinjaman. Keuntungan investasi pada pasar keuangan. Nah, ada beberapa keuntungan berinvestasi pada pasar keuangan, yaitu yang pertama, pergerakan nilai stabil. Bisa dikatakan, inspektor pertama kali memulai berinvestasi baik di pasar uang dan pasar modal, tentu saja investor menginginkan pergerakan nilai aset
yang stabil, sehingga investor bisa menerka-nerka terkait kapan investor akan mendapatkan keuntungan secara finansial yang baik. Yang kedua, itu tingkat likuiditas tinggi. Dengan menawarkan skema penanaman modal jangka pendek, pasar uang juga menawarkan tingkat likuiditas yang tinggi. Yang ketiga yaitu dapat berinvestasi di mana saja. Berbeda dengan pasar modal, investor bisa mulai berinvestasi di pasar uang tanpa harus keluar rumah. Investasi pasar uang ini biasanya dikelola oleh pihak bank, sehingga investor hanya perlu menghubungi pihak bank untuk bertransaksi. Yang keempat itu mekanisme yang mudah. Dealer membeli sekuritas untuk posisi mereka sendiri dan menjual dari persediaan sekuritas saat perdagangan terjadi. Mekanisme perdagangan pasar keuangan. Dalam perdagangan saham, jumlah saham yang dijual belikan dilakukan dalam satuan perdagangan yang disebut dengan lot, di mana satu lot berarti 500 saham. Pasar modal di Indonesia terdiri dari pasar sekunder dan pasar perdana. 1. Pasar perdana. Menurut Musyawir tahun 2017, pasar perdana adalah penawaran efek dari suatu perusahaan kepada masyarakat atau publik oleh suatu indikasi penjaminan untuk pertama kalinya sebelum efek tersebut diperdagangkan di bursa efek. Yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa. Di pasar ini, efek-efek diperdagangkan dari satu investor ke investor lain. Jadi kesimpulannya adalah pasar keuangan merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seseorang atau koperasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan seperti saham dan obligasi. Mekanisme perdagangan pasar keuangan adalah investor harus menjadi nasabah di perusahaan efek untuk membuka rekening. Setelah disetujui untuk menjadi nasabah di perusahaan efek bersangkutan, nasabah atau investor dapat melakukan order jual atau beli. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.